menyampaikan contoh-contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Asyifa apa keyakinan kelas? Ya kamu tahu keyakinan kelas apa? Keyakinan kelas atau peraturan kelas ya. Sekarang Bu ini bagikan kalian skinot ya. Kira-kira kalian menuliskan, coba kalian menuliskan maksimal 10 ya, 10 keyakinan kelas. Yang kira-kira yang kamu tulis itu nanti harus kamu lakukan. Kamu bisa melakukan apa Pak? Kira-kira kalau yang kamu tulis ini nanti kamu bertanggung jawab untuk mematuhinya. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Ini tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah apa? Peraturan kelas atau hal-hal yang kamu tulis sendiri, yang kamu sepakati bersama di kelas ini. Ketika nanti sudah ada kesepakatan, kalian harus melakukannya ya. Kalau tidak melakukannya, berarti ada apanya? Ada apanya? Konsekuensinya ya. Ini dibagi 2, 10, kamu 10, belakang 10 ya. Dihitung 10, 10. Agak cepat ya, 10 nanti sama. Ini ada. Jadi ya, enggak cepat ya, enggak. Sekarang kalian tuliskan 10 keyakinan kelas maksimal 10 keyakinan kelas. Ya kira-kira kamu nanti menulis apa gitu ya. Ya, tulis dulu. Nah, nanti yang sudah siap-siap sudah maju di depan, nanti kita tempelkan di depan ya. Yuk, kerjakan. 1 kertas, 1 keyakinan. Nulisnya agak besar biar teman bisa membaca. Apa contohnya apa misalnya? Kemarin contohnya apa misalnya? Tahu ya apa contohnya? Mengerjakan tugas. Ya, mengerjakan tugas misalnya. Atau yang lainnya setelah kalian. Paham ya? Ayo, yang sudah boleh ditempel di depan, boleh kita tempel di depan. Asyifa sudah? Sini, yang sudah tempel sini. Nanti yang kira-kira sama nanti jadikan 1 ya. Coba Asyifa tempelkan. Satu apa? Tempel sini, ke sana ya. Nah, yang lurus biar nanti nggak belepotan, agak tinggi. Nah, nanti kita bareng-bareng baca nanti ya. Nah, nanti yang sama ditempel di bawahnya ya Asyifa. Nafisa, kalau yang sama ditempel bawahnya. Kalau berbeda bentuk yang lain, apa? Ada yang sama nggak? Berdoa ya, taruh bawahnya nggak apa-apa. Ya, ke atas nanti biar temanmu muat ya. Lanjut, sama. Kalian boleh nulis sama saja bebas ya, tidak harus sama dengan teman kamu. Terus apa lagi? Ya, 10 bebas ya. Ya, dari sini. Vanessa. Dari sana nggak apa-apa Vanessa. Vanessa apa kamu apa ini? Tersenyum, berarti berbeda sini. Oh kamu kebalik loh. Kebalik kamu nulisnya. Balik loh. Nggak apa-apa pakai ini. Mandiri berbeda, berarti sini berbeda. Senyum. Taruh agak ke bawah sini. Sini mandiri sini ya. Nanti yang agak mandiri ke bawah sini ya. Oh, ini kelihatan ini. Nanti di mana? Yang itu Vanessa. Sini ya, bahagia. Apalagi Vanessa? Berteman, bagus. Juga apa kan? Yang sama kok. Kalau yang sama nanti kita baru nulis bareng-bareng. Apa? Disiplin. Yang sama taruh yang sama ke atas. Nah, apa? Yang mana? Doa sini beri ya. Bisa ya. Oh, ini Pak balik. Ibu. Ini apa? Saling membantu. Ya. Ya belum? Antri maju depan. Tasnya sini.
didapatkan sini kok. Doa sebelum disiplin, tepat waktu sini tepat waktu sini. Ya kamu tulis. Dilihat sama enggak dengan ini, sama enggak? Ini. Lihat lagi. Ini. Terus ya. Kalian bantu ya. Saya sabar, azam sabar ya. Berdoa. Bapak, Royong, mana Bapak Royong? Ibu sampah. Dengan ini ya, sama dengan dari bersihan itu aja ya. Nah, saling gotong. Sudah? Ada ke belakang biar kelihatan, ada ke belakang biar kelihatan. Yang belum biar kelihatan. Sudah ya, kalau sudah kita ada benar ke belakang. Ada benar ke belakang. Yang sama kita tulis ya. Yang sama kita tulis jadi satu keyakinan kelas nanti ditempel di sini ya. Bisa? Bawa bolpen. Kayak bareng-bareng. Ada sini semuanya. Lihat ini. Nanti ya bisa. Nanti bisa sama Asifah tulis ya. Kita tulis ya. Kita bareng-bareng lihat. Yuk. Yang kita lihat dari sebelah sini yang berbeda. Yang sama sudah ya. Ini berteman. Cek ulang. Berteman sendiri ya. Bahagia, tersenyum, berdoa sebelum dan sudah belajar. Ini sama. Mandiri sampai sini, menghormati. Sampai sini mandiri di atas ini ya, berarti mandiri. Lempik ya boleh, belum selesai. Ini ya, cek ulang ya. Dan semuanya lihat dulu, konsentrasi di sini dulu, ya. Kita lihat ini, yang sama kita tulis satu dari mana? Dari sebelah sana apa sebelah sini? Kalian sebelah sini. Apa ini? Ini dulu, yang paling pas ini. Dibaca ini apa dibaca? Apa ini? Ayo dibaca, bareng-bareng dibaca. Yang kamu tulis apa ini? Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kalian sepakati ini. Tulis satu dong. Terus tulis Asifah. Yang tengah agak besar. Yang ini berdoa sebelum belajar. Yang Nafisa gantian Nafisa. Yang kedua apa? Ini berarti sudah ya. Coba pakai spidol dulu. Ini sudah toh. Satu sudah. Terus yang kedua apa? Disiplin. Yang mana? Untuk dulu. Dua apa? Tepat waktu. Nah, tepat waktu. Nafisa tulis tepat waktu. Gitu ya. Dua ini sudah. Bentar, urut aja ya urut ini ya. Nafisa sudah tulis. Sudah. Yang ketiga disiplin, betul, disiplin. Yang kamu tulis mana? Sudah? Gale kamu ganti yang nempelkan Gale, sini Gale. Gale nempelkan. Sini tempelkan sini, yang rapi sini. Jadi satu keyakinan kelas kamu. Sini. Rapi di sini. Ya, boleh. Yang lurus. Lurus gak itu kira-kira? Yang lurus. Nah, dua apa? Disiplin tadi ya. Dua tadi apa? Tepat waktu sudah. Gale tepat waktu Gale. Sini. Kamu yang situ ya. Yang lainnya konsentrasi, yang selanjutnya nulis ya. Tepat waktu sudah. Disiplin sudah tulis. Ditempelkan, kalau sudah tulis ditempelkan. Terus ini berarti ya 4. Apa ini? Ini ada menjaga kebersihan. Terus ada yang membuang sampah pada tempatnya. Kalian sepakati yang nulis yang mana? Sepakati nulis yang mana? Ini dulu. Menjaga kebersihan atau membuang sampah pada tempatnya atau sendiri-sendiri. Pilih yang mana? Jujur, ini jujur atau enggak jujur tadi? Jujur, menjaga kebersihan. Ya, menjaga kebersihan ya, tulis sepakat menjaga kebersihan kalian. Ya, tulis ya, menjaga kebersihan itu sudah.
Ini menghargai dan menghormati, tulis. Siva, menghargai dan menghormati. Gonta ganti warna biar warnanya bagus. Ini semua ditulis nanti ya. Ini sudah. Yang ini menghargai dan menghormati sudah ditulis. Sudah ya. Ini kelima sudah. Terus ini ya, bergotong royong. Bergotong royong. Nafisa, tulis bergotong royong. Yang sudah terus kasihkan galih biar ditempel galih. Kurang menjaga Gak apa-apa. Apa menjaga kebersihan? yang menjaga kebersihan. Video tambah ga, aku tambah ga. Ini sini tulis tempel sini dulu. Yang kamu tulis. Nah. Nah, sini tulis sini, tempel sini. Yang rapi. Bergotong royong sudah? Sudah? Ya. Terus ini ya, baris keempat ya. Keluar minta izin. Keluar minta izin. Agak rapat ke atas nanti kalau kurang. Kurang nggak kira-kira? Enggak ya? Ya semua nggak apa. Keluar minta izin sudah. Jujur. Terus 8 jujur. Jujur berarti kan? Ya, ingat-ingat yang kalian tulis berarti yang harus kalian, yang seharusnya kalian lakukan. Terus jujur sudah. Ini piket kelas sesuai jadwal. Piket kelas sesuai jadwal. Sudah ya. Jadwal. Mulai sudah. Nafisa ini mengerjakan tugas 10 apa kamu baca? 10 apa? Apa dibaca? Mengerjakan rasa gandengan. Apa? Mengerjakan tugas. Ini sudah ya. Ini yang ini nih. Ini tadi sudah terus belum? Ini berteman. Berteman. Terus sudah. Ini sudah ya. Terus ini apa? Apa? Bahagia. Tulis bahagia. Bahagia. Bawahnya ya. Ya terus tersenyum. Sudah tersenyum. Tersenyum. Tulis. Terus ini ya. Yang ini ya. Mandiri. Mandiri. Terus ini bisa ini. Apa ini dibaca? Dibaca apa? Bertanggung jawab. Yang kelas dibaca apa? Bertanggung Ya, jawab. bertanggung jawab. Sudah. Sama ya. Ini. Ini ada menghormati, ada menghargai. Ini kamu pisah apa mau kamu gabung sendiri-sendiri? Ayo, ayo sekarang ke sini. Agak ke sini kalau kelihatan agak ke sini. Azan, agak ke sini Azan. Ini kan belum ditulis toh. Ini apa? Menghormati. Ini apalagi tadi menghargai. Beda-beda aja nggak apa-apa. Ya wes menghormati, menghormati tuh. Menghormati. Terus ya menghormati. Terus satu lagi menghargai. Bawahnya ya rapi, galih yang rapi ya. Menghargai. Dibaca, Kevin ini apa? Baca. Yang keras. Berbicara sopan. Ya. Ini ya. Ini sudah, ini tadi sudah. Ini. Ini apa ini? Dibaca ini apa? Eka apa ini? Saling membantu. Ya keras. Saling membantu. Terus dengan saling membantu. Gak apa-apa, saling membantu, menolong sama ya. Berbicara ada tadi kamu tulisnya berbicara sopan, ada yang tulisnya sopan santun. Ini kita anggap, kalau anggap sama dengan ini ya. Berbicara sopan dengan sopan santun, sudah ya, ini sama ya. Ini dibaca Kelvin.
bekerja sama. Terus saling menolong, saling menolong. Terus yang kreatif, ini apa? Vanessa dibaca ini apa Vanessa? Dibaca Vanessa. Kreatif. Galih konsentrasi itu kreatif. Terus ini apa? Berpakaian rapi. Ya. Ini ya. Makan minum sambil duduk. Cek yang belum dicetak berarti yang mana? Dicek ulang. Kamu lihat yang belum yang mana? Yang belum dicetak yang mana? Yang belum dicetak ada? Sudah ada? Ada? Sudah semua? Sudah semua? Sudah? Nah, sekarang kita sama-sama baca ya. Yang sudah kamu kita lakukan keyakinan kelas kamu, kita gabung di sini tadi yang sama kita tulis satu saja kan, ya. Nah, sekarang dibaca coba bareng-bareng, semuanya dibaca. Dan tidak dilihat kelihatan. Yang laki-laki agak sana. Dibaca dari atas ke bawah, satu-satu, bareng-bareng. berdoa sebelum dan sesuai belajar, tepat waktu, Tangan. Ya, sama tangan. menjaga kebersihan, berbuat baik dan menghormati, bergotong royong, berbuat kebaikan, jujur, tiket kelas sesuai jadwal, mengerjakan tugas, berteman, bahagia, tersenyum, mandiri, bertanggung jawab, menghormati, menghargai, berbicara sopan, saling membantu, saling menolong, bekerja sama, kreatif, berpakaian rapi. Nah, geser sekarang geser. Geser sini agak, geser sini. Yang laki-laki sini, yang perempuan agak situ ya. Ini, sudah. Sekarang anak-anak, yang kamu tulis ini berarti yang kamu sepakati kan? Ini bukan diri yang menyepakati, tapi kan kalian yang menulis kan sendiri loh ya ini ya. Ini menjadi satu rangkaian keyakinan kelas di kelas 4. Nah, sekarang masing-masing dari kalian ini kamu tanda tangan tentang keyakinan kelas dan yang kamu buat ini kita kalian sepakat bersama dengan ini ya, tanda tangan di sini bisa urut dari Vanessa, dicari namanya terus nanti tanda tangan pakai spidolin aja. Vanessa sini ya, tanda tangan ya, saya sini serah kalian sini, tengah sini, tengah sini, sini namamu, sini dulu sini. Sudah? Lanjut, Nisa mana Nisa? Nisa? Sini. Lanjut ya, kasihkan temanku yang cari sendiri. Itu tanda tangan bukan nulis ya, tanda tangan. Ya, lanjut maju satu-satu. Ayo nah, gantian yang perempuan dulu. Perempuan selesai baru laki-laki ya. Lanjut. Ya, boleh lanjut. Nggak tahu nggak apa-apa. Terus nah, siapa lagi yang belum? Yang perempuan sudah semuanya. Sekarang laki-laki, Koko, dari Koko. Nanti gantian yang lainnya. Nah, Revan Korehan. Revan, lanjut. Terus siapa lagi? Yo, Eka, Kelvin, mana Kelvin? Azam, Kelvin, apa?
ada yang sudah. Ini ya kurang alif, yo alif. Ini ya, sudah ya. Coba dibaca satu persatu, diulangi dibaca satu persatu. Baris yang rapi coba. Perempuan sini, tangannya ke sono, geser. Satu persatu dibaca coba. Satu persatu dibaca. Nafisa, Nafisa baca duduk ya. Nafisa, dari ini ke kanan ya, Bapak untuk ke kanan aja ya, ke kanan. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Dengar apa yang Nafisa? Dengar semuanya. Ulangi tadi apa? Apa yang pertama tadi apa? Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Agak keras. Yang kedua? Nah, yuk, Asifa. Tepat waktu, disiplin. Tentang waktu. Menghargai dan menghormati. Gale dibaca ini. Agak dari sini. bergotong royong. Terus. Keluar minta izin. Terus. Jujur. Terus. Tiket kelas sesuai jadwal. Jangan tiket. Terus. Lagi. Baca. Berteman. Terus. Bahagia. Tersenyum. Terus. Tanggung jawab. Ya, terus lanjut. Menghormati. Dibaca belum selesai, dibaca ulang lagi. Bareng terus. Saling membantu, saling menolong, saling bersama, berpakaian rapi. Nah, sudah. Sekarang kita duduk ke masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang kami hormati Ibu Reni Widya Yunita, di sini sebagai guru yang mengikuti program sekolah penggerak atau mengikuti program guru penggerak. Bapak Ibu sekalian yang juga kami hormati dan kami banggakan, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan kali ini kita semua masih diberi nikmat, yaitu nikmat sehat sempat sehingga kita bisa berkumpul untuk melaksanakan kegiatan ini. Bapak Ibu sekalian, kami sebagai kepala sekolah merasa senang dan bangga karena di sekolah kita sudah ada salah seorang guru yang telah mengikuti program guru penggerak, yaitu Ibu Reni Widya Yunita, dan harapan saya untuk rekan-rekan yang lainnya silakan mengikuti apa yang telah dilaksanakan oleh beliau Reni. Mudah-mudahan dengan mengikuti kegiatan atau program guru penggerak ini, kita akan lebih mudah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kita di sekolah ini, di sekolah SD Negeri Tegal 21, yang sebagai kita ketahui semua bahwa SD kita ini termasuk sekolah penggerak. Ya, jadi kegiatan yang dilaksanakan itu sangat mendukung untuk perkembangan dan kemajuan SD kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada
kesempatan ini Bu Reni akan membawakan kegiatan yang atau melaksanakan diseminasi dari rangkaian tugas-tugasnya sebagai guru penggerak. Beliau akan melaksanakan diseminasi dengan budaya positif. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan oleh Bu Reni ini dapat kita realisasikan di lapangan dan dapat kita praktekkan langsung kepada murid-murid kita, pada sesama guru, dan nanti mungkin untuk kebaikan sekolah ke depannya. Harapan kami dengan Bu Reni mengikuti program guru penggerak ini, kegiatan-kegiatan yang belum maju saya harapkan bisa lebih maju. Sedikit demi sedikit kita memperbaiki yang sudah ada. Pembelajaran yang dulunya masih bersifat klasikal itu kita rubah, sekarang sudah berdiferensiasi, dan ada mungkin setelah mendengarkan budaya positif yang akan disampaikan Bu Reni, nanti kita praktekkan apa budaya-budaya positif itu, sehingga kita dapat meningkatkan kompetensi yang ada pada kita, baik itu kompetensi dalam bidang pembelajaran terhadap siswa didik, peserta didik, juga kompetensi guru yang nanti akan berdampak pada peningkatan untuk pendidikan yang ada di sekolah kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi pada Bu Reni, tetap semangat, jaga kesehatan. Mudah-mudahan dengan Bu Reni mengikuti program 10 guru penggerak ini, kita semua dapat berimbas pengetahuan dan apa yang Ibu dapat pada program guru penggerak ini dapat terdiseminasi semuanya kepada kami, pada sekolah kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Sahariah SPDSD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Tegal 21, kepada yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Tegal 21. Sebelumnya, alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pada kesempatan pagi yang indah ini, alhamdulillahirrabbilalamin, saya dan panjenengan semuanya masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga bisa bersama-sama berkumpul di ruangan ini untuk bersama-sama menghadiri acara diseminasi budaya positif. Ini adalah rangkaian dari tugas dari calon guru penggerak yang saya lalui di angkatan ke-7 di Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Ini kalau di calon guru penggerak itu di 1.4, 1.1 itu di tentang filosofi Gaza Dewantara, 1.2 itu tentang peran dan guru penggerak, 1.3 itu tentang visi, kemudian 1.4 ini tentang budaya positif. Ketika ada pertanyaan pemantik seperti ini, apakah panjenengan semuanya setuju atau tidak setuju tentang apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak, dan pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, ataukah dengan memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini adalah, sebelum kita sampai membahas tentang budaya positif yang berkaitan dengan sekolah kita, yang menjadi amanah kita untuk kita wujudkan di sekolah kita, apalagi sekolah kita adalah sekolah penggerak nih Bapak dan Ibu, tentu saja ini budaya positif ini harus kita munculkan di sekolah kita. Dan ketika ada pertanyaan seperti ini kan, ini masing-masing jawabannya berbeda-beda nih. Bisa mungkin ada yang setuju hukuman dapat
mendisiplinkan anak, mungkin juga tidak setuju, setuju karena apa, atau mungkin tidak setuju karena apa, ngoten ya. Kemudian di budaya positif ini yang dipelajari ini banyak ternyata Bapak dan Ibu. Jadi di 1.4 budaya positif itu kita bersama-sama itu ini belajar tentang ini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas, kemudian ada 5 posisi kontrol dan ada segitiga restitusi. Nanti kita coba bersama-sama sedikit belajar ini Bapak dan Ibu. Nilai kebajikan ini adalah yang ada di Bapak dan Ibu, di profil pelajar Pancasila. Di profil pelajar Pancasila adalah adanya nilai-nilai kebajikan di sini. Jadi sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ini nilai-nilai tentang kebajikan universal. Itu kalau di profil pelajar Pancasila ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Ini adalah nilai kebajikan universalnya yang sudah biasa kita dengar, ya. Kalau tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi ini coba kita sama-sama belajar ya Bapak dan Ibu. Ketika ada ini harapannya kan ini Bapak dan Ibu tentang teori motivasi atau perilaku manusia itu sebenarnya endingnya itu kan ke sini tujuannya, ke motivasi internal. Bapak dan Ibu tentang teori motivasi atau perilaku manusia ini kan kebanyakan itu dimotivasi eksternalnya. Jadi kalau ada ada peraturan itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kadang juga untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ini kan ada motivasi eksternal. Ini katanya dengan menurut kita ya, perilaku menurut kita itu biasanya ke motivasi eksternalnya ini. Lah harapannya di budaya positif di sekolah kita ini nanti pada akhirnya, terutama untuk khususnya untuk murid-murid, untuk anak-anak itu ini bisa menjadi motivasi internal di tujuannya tuh ini, yaitu apa? Untuk menghargai diri sendiri. Jadi masing-masing dari pribadinya anak-anak dan kita itu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan jadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ketika ada peraturan dan anak-anak itu dia untuk menghindari hukuman maka melakukan apa, dan kadang itu dilakukan berulang-ulang bisa, tapi ketika motivasi itu muncul internal itu untuk menghargai diri sendiri, ini adalah tujuan utamanya, ngerti ya? Kalau kita bahas tentang dihukum oleh penghargaan, ini kan kalimatnya kalimat yang luar biasa ya Bapak dan Ibu, dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan itu ternyata berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Ini adalah namanya dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan itu dalam jangka waktu yang panjang itu ada pengaruhnya Bapak dan Ibu. Jadi bisa penghargaan itu bisa mengurangi ketepatan. Penghargaan ternyata tidak efektif. Penghargaan itu ternyata bisa merusak hubungan. Misalnya itu ketika penerimaan raport peringkat 1, 2, 3 kalau sebelumnya kan sudah menjadi biasa ya, ditampilkan di depan, diberikan hadiah, itu ternyata bisa merusak hubungan siapa? Hubungan antar murid. Biasa untuk penghargaannya biasa, gak apa-apa gak penghargaan, ternyata ini bisa merusak hubungan ya. Kemudian penghargaan itu juga bisa ternyata pada jangka yang panjang itu bisa menurunkan kualitas Bapak Ibu dan bisa mematikan kreativitas anak juga dan bisa mengurangi motivasi intrinsik. Jadi ini sebagai refleksi kita bersama-sama, kita renung bersama-sama kalimat ini, dihukum oleh penghargaan ini. Kalau kita merenung sekarang itu mungkin belum sampai nih, tapi kalau kita pelan-pelan kita mengajar anak-anak kemudian sambil mereka berefleksi diri ini tentang ini. Kemudian dia diharapkan itu ketika memberikan penghargaan itu wujudnya adalah bentuk program kebajikan atau apresiasi. Jadi ini dalam memberikan apresiasi atau pengakuan atau bahasa yang dulu itu penghargaan itu
Ini yang perlu diingat ini Bapak dan Ibu, bahwasanya ketika kita memberikan perilaku kebajikan, apresiasi itu beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi atau secara bergantian pada semua murid, memberikan pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Jadi ini ternyata ketika kita memberikan penghargaan depan umum anak-anak ini loh pinter, paling pinter ya satu, itu ternyata itu memberikan efek jangka panjang itu tidak baik untuk anaknya. Ini sama tadi, kalau misalnya contohnya seperti ini contohnya, kalau misalnya ada kita menyampaikan kalimat kepada anak itu contohnya seperti ini, Pak dan Ibu, misalnya saya menghargai kepedulianmu loh karena kamu sudah mau membuang sampah pada hari ini, atau ketika pada saat kamu membantu teman-teman di tugas kelompok. Ini kan sebuah pengakuan apresiasi. Kita harapkannya kan memang pendidikan itu diharapkan berpihak pada murid dan guru itu menuntun, mendampingi, ngoten nggih. Ini kalau misalnya ada kalimat seperti ini, menurut panjenengan apa? Misalnya mencatat 100 kali di dalam buku atau kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, ini masuk hukuman atau konsekuensi Bapak dan Ibu kira-kira? Hukuman nggih. Coba nanti kita lihat ya. Kalau membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, masuk apa Bapak dan Ibu? Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi ya. Kita coba lihat Pak Andi. Nah, ini ternyata benar tadi konsekuensi ya. Jadi ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ini ya, bisa dibaca sendiri. Bisa dilanjutkan. Ini adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ternyata kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi itu memang sesuatu yang harus terjadi. Misalnya ketika kita membuat keyakinan kelas atau peraturan kelasnya apa? Misalnya berbicara sopan, itu kan kita punya peraturan seperti itu. Nanti bukan hukuman bahasanya, ternyata bahasanya itu adalah konsekuensi. Ketika anak-anak misalnya dia berkata tidak sopan, konsekuensinya apa? Mungkin dia sudah berkata tidak sopan dengan Bapak dan Ibu guru, maka konsekuensinya harus meminta maaf dan merevisi kembali apa yang seharusnya diucapkan yang baik pada Bapak dan Ibu guru, tentang hukuman dan konsekuensi. Nah, kalau kita bicara tentang restitusi, ini PR besar bagi kita tentang restitusi ini, Ibu dan Bapak, bahwasanya restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi guru itu sebagai manajer diharapkan itu ini bisa berlaku melakukan restitusi ini. Nanti ada di agak terakhir namanya restitusi segitiga. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini nanti sifatnya adalah proses kolaboratif. Ini tadi kalau dirangkai seperti ini, apakah apa yang namanya hukuman, konsekuensi, restitusi. Ini kalau misalnya salah satu saja saya bacakan, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensi tadi adalah sesuatu yang harus terjadi. Sedangkan restitusi ini merupakan pilihan. Pilihan itu bukan kita yang memberikan pilihan, tetapi pilihan itu anak sendiri yang memunculkan pilihan tersebut. Misalnya kalau ada anak yang laporan ke kita, Bu itu bertengkar bajunya sampai lepas, nanti bajunya lepas gitu misalnya. Nanti ada anak yang seperti itu, Bu Igo bertengkar dengan siapa, nanti kasih bajunya lepas, nanti ya Igo kan kita panggil, itu tidak langsung marahi. Itu bahasanya itu diharapkan itu kita bertanya, benar apakah kamu benar yang tadi katanya Ibu bertengkar dengan si A dengan bajunya lepas, terus nanti kan bukan dari kita solusinya misalnya kamu harus ganti ini, tapi tidak, tapi itu atas dasar inisiatif pilihannya Igo tadi. Dia kira-kira solusinya apa selain minta maaf, ganti bajunya itu biar kembali seperti apa.
jahit sendiri saya tidak bisa, saya minta bantuan Bu penjaga ya Bu untuk menjahit kancing baju ini. Misalnya itu kan berarti solusinya dari murid bukan dari kita. Kemudian ini ciri-ciri restitusi ini yang kita harapkan di sini Bapak dan Ibu, bahwasanya restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan dan bisa memperbaiki hukuman, tawaran bukan paksaan. Dan restitusi ini menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan dan cara yang paling baik, karena fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi fokusnya itu adalah solusi. Restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika nanti murid tersebut kembali kelompoknya itu dengan perasaan yang tidak bersalah, ini tentang keyakinan kelas. Sekarang ini tentang keyakinan kelas. Jadi Bapak dan Ibu, ini sudah saya praktekkan di kelas saya di kelas 4. Nanti harapannya bisa menginspirasi Bapak dan Ibu untuk bisa dilakukan di kelas Bapak dan Ibu. Ini tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu ternyata kita tidak boleh membuat peraturan kelas. Peraturan kelas yang kita buat itu tidak boleh. Ternyata keyakinan kelas ini pun muncul dari idenya anak-anak. Jadi keyakinan kelas ini anak-anak itu mau apa? Mau ada keyakinan kelas di kelas kita ini mau apa? Misalnya kalau saya ini di kelas 4 kemarin dibantu oleh Bu Ari itu ada misalnya ini saling menolong, berpakaian rapi, ada yang mandiri, mengerjakan tugas. Ini kan semua kalimat yang diharapkan itu muncul dari anak-anak ya, nanti yang melakukan juga anak-anak. Ketika anak-anak melanggar keyakinan kelas ini ada konsekuensinya apa juga muncul dari anak-anak, idenya anak. Ternyata bukan dari idenya kita, Bapak dan Ibu. Jadi semuanya itu harus menghamba pada anak, bahasanya Pak Ki Hajar Dewantara. Jadi berpihak kepada anak. Kalau dulu tuh mungkin ada namanya peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Kalau sekarang itu lebih ke bahasanya lebih ke berprogres menjadi keyakinan kelas. Ini kalau ini dulu namanya peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, dilarang ya. Kalimat-kalimat negatif ini ternyata sekarang itu tidak diperkenankan kembali pada Ibu. Jadi kalimat-kalimat negatif dilarang, jangan, dilarang itu kita hindari. Kita rubah kalimatnya menjadi bentuk keyakinan kelas. Kalau misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya, kita rubah menjadi keyakinan kelas kita apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab itu apa? Tapi anak-anak tahu tanggung jawab itu ternyata apa? Ternyata kalau ambil buku ya dikembalikan. Ternyata kalau misalnya membuang sampah ya pada tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Itu kan kalimatnya negatif, itu diharapkan misalnya jadi ini menghormati orang lain. Ini bahasa keyakinan kelas ini bebas, jadi ini tergantung anak-anak seperti apa. Kemudian tentang ternyata manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Manusia kita itu mempunyai kebutuhan dasar. Ada 5 Bapak dan Ibu, kebutuhan dasar kita sebagai manusia itu ternyata ada 5. Menurut teorinya itu ada 5. Kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan untuk kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima, tentang penguasaan dan kebebasan. Ketika anak berperilaku di kelas, ini kita harus bisa tahu, oh anak-anak ini ternyata membutuhkan nilai dasar yang mana. Oh anak ini dia sedang di kebebasan. Misalnya di kelas dia yang lainnya mengerjakan tugas, dan dia main sendiri, asik dengan dirinya sendiri. Yang lainnya mengerjakan tugas, tapi dia menggambar. Mungkin dia ditaruh kebebasan. Jadi anak itu bebas, tapi bagaimanapun guru di kelas itu harus mengemasnya sesuai dengan kebutuhan anak itu seperti apa, Ini juga ilmu baru buat kita semuanya, Bapak dan Ibu. Ternyata ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ini ada 5, ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau atau sebagai manajer. Ini ketika kita berperilaku
kepada murid kita, itu kita di posisi yang mana? Jadi kalau misalnya sebagai penghukum itu baik nggak buatan Bapak dan Ibu? Kalau penghukum, baik buatan? Ini menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu perbuatan yang kita lakukan seperti itu. Kalau kita sebagai penghukum, misalnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu nanti hasilnya apa? Hasilnya anak itu akan memberontak, menyalahkan orang lain, akan berbohong. Ini kalau membuat rasa bersalah, itu guru tuh banyak ini berceramah dan mengatakan seharusnya kamu tuh mengerjakan PR ya. Kalau kamu tidak mengerjakan, ibu kecewa ya dan sebagainya. Itu berarti kita sebagai pembuat rasa bersalah. Ini nanti guru mungkin bisa berkata ini, kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakan ini, ibu stres misalnya. Ini berarti kita membuat anak itu sebagai pembuat rasa bersalah. Kalau sebagai teman, ini dengan guru itu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Misalnya kalau murid tidak mengerjakan PR itu, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu nggak mengerjakan PR. Ini adalah sebagai teman. Kalau pemantau ini menghitung dan mengukur dengan peraturan tadi, diharapkan dengan ketika kita mengetahui 5 posisi kontrol ini, guru itu ada di posisi sebagai manajer, Bapak dan Ibu. Manajer itu apa? Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ketika anak tidak mengerjakan PR itu kita bertanya, kamu tahu kalau ada PR gitu misalnya, sudah kamu kerjakan, kenapa belum dikerjakan gitu. Jadi sebagai manajer, nih misalnya ini guru berkata, apa yang kita yakini? Kita yakini itu berarti kita tentang keyakinan kelas. Ketika kelas itu ada keyakinan kelas mengerjakan tugas, berarti kan masuknya di sini. Nanti anak akan tahu apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Ketika dia tahu kan belum mengerjakan PR, berarti kan dia sadar melanggar keyakinan kelas yang mengerjakan tugas. Kemudian akan muncul memperbaiki masalah. Memperbaiki masalah ini bukan dari kita, tapi dari anak tersebut. Kalau kamu tahu kamu melanggar keyakinan kelas kita, yaitu tentang mengerjakan tugas, konsekuensinya apa? Itu nanti anak sendiri ya. Oh, konsekuensinya berarti nanti saya istirahat, saya tidak istirahat bu, saya mengerjakan tugas, saya mengerjakan PR ya bu ya. Itu berarti bukan dari kita. Kamu nanti gak boleh istirahat. Biasanya seperti itu nih. Tapi kita berprogres pelan-pelan untuk menjadi guru yang humanis, ini tadi ya, yang tadi sama sebagai posisinya sebagai apa tadi mungkin. Nah ini tentang segitiga restitusi Bapak dan Ibu. Segitiga restitusi ini ketika kita mendapatkan permasalahan terhadap anak didik kita, terhadap murid kita, ini kita diharapkan bisa melakukan ini Bapak dan Ibu, bisa melakukan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ini ada menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, kemudian validasi kebutuhan. Ini mungkin satu persatu selanjutnya ada slide-nya mas. Kalau misalnya menstabilkan identitas, ketika anak misalnya ada anak tadi bertengkar dengan menggunakan sapu misalnya, sampai sapunya patah, anak sapunya patah gitu ya. Jadi nanti kita dua orang anak tersebut kita panggil ini untuk menstabilkan identitas dulu. Kalau langsung menyalahkan tuh ternyata juga tidak boleh Bapak dan Ibu. Jadi kita awalnya misalnya ada mereka bertengkar, ini berbuat salah itu sebenarnya hal yang manusiawi. Mungkin Bapak dan Ibu guru dulu juga pernah melakukan hal seperti itu. Ini pokoknya menstabilkan identitas yang tidak menyalahkan anak, ya. Kalimatnya bisa seperti ini, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak dan Ibu dulu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini gitu. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi guru itu ketika ada permasalahan di awal menghadapi anak, ketika anak itu punya masalah itu ini menstabilkan identitas dulu. Bisa diterima Bapak dan Ibu. Kemudian setelah itu yang kedua adalah validasi kebutuhan. Kebutuhannya, misalnya tadi ketika ada anak yang bertengkar sampai sapunya patah tadi ini misalnya. Tapi kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk lagi kan? Misalnya sapunya patah itu karena bukan untuk tapi karena untuk dipatahkan di meja atau di lantai misalnya.
Ini kan berarti tidak menyalahkan, tapi kita kata ini, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Sapinya tidak untuk ngebuk temannya gitu ya. Terus apa yang penting bagi kamu? Atau ini kita tanyakan ini dulu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ditanyakan kenapa sampai sapu itu patah, ternyata mungkin tidak sengaja ngebuk apa, ngebuk cecak, sapunya patah gitu kan bisa sakit ya. Apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik besok lagi? Nah ini untuk validasi kebutuhan. Jadi ini untuk bantu murid mengenal kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Ya. Kemudian setelah itu yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini kan otomatis antara guru dan murid itu harus punya keyakinan kelas dulu. Keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, yang itu muncul dari keinginan murid-murid, yang itu ada konsekuensinya, yang konsekuensinya itu pun merupakan kesepakatan dari murid-murid. Nah ini nanti ketika kita menanyakan keyakinan ini, dia akan tahu, murid akan tahu, berarti dia melanggar keyakinan kelas yang mana, ya. Ini misalnya kita tanyakan kembali. Ngoten Bapak Ibu, jadi ini adalah tentang budaya positif. Semoga budaya positif ini nanti bisa bisa terjadi, bisa terwujud di sekolah kita, apalagi sekolah kita adalah sekolah penggerak nih Mbak dan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Narno SPD MPD selaku Korwil Cambidipun Kecamatan Gemolong, yang kami hormati Ibu Kartini selaku Ketua Gugus Diponegoro Kecamatan Gemolong, yang kami hormati Bapak dan Ibu Kepala Sekolah Segugus Diponegoro Kecamatan Gemolong, yang saya banggakan, saya ikut memberikan semangat kepada Bapak dan Ibu guru serta karyawan Segugus Diponegoro Kecamatan Gemolong. Sebelumnya mohon maaf karena saya menyempil waktu sedikit di sini. Semoga memberikan manfaat dan sebenarnya dari depan guys. Kalau ini kan senior kita nih Bapak dan Ibu guru. Dalam waktu kurang lebih setengah jam ke depan, semoga nanti cukup waktunya. Karena ini berkaitan dengan kalau Ibu Hanifah adalah senior saya karena sudah lulus sebagai guru penggerak. Alhamdulillah saya mengikuti di belakangnya Bu Hanifah masih calon, dan ini adalah rangkaian dari tugas kami di calon guru penggerak, bahwasanya memang harus ada disiplinasi kebetulan, dan ini adalah rangkaian materi yang berkelanjutan yang disampaikan oleh Bu Hanifah tadi. Kalau yang disampaikan oleh Bu Hanifah tadi membuka pikiran kita gitu Bapak dan Ibu, membuka pikiran kita sebagai guru, kita mengintrospeksi diri, merefleksi diri, apakah kita sebagai guru itu sudah seperti yang diinginkan oleh filosofi pemikiran pendidikan berdasarkan Ki Dewantara. Dan ini berkelanjutan dengan hal tersebut. Pada kesempatan kali ini saya menyampaikan tentang budaya positif. Budaya positif ini tentu saja karena di sekolah nih Bapak dan Ibu. Tapi karena saya melihat Bapak dan Ibu itu konsentrasinya pripun ngoten nggih, antara ngantuk, kesel, suwe men ora mau rampung ki ngopo meneh, kuwi wong ngopo meneh. Oke, boleh nih Bapak dan Ibu, kalau saya ice breaking sebentar. Tadi saya belajar di belakang sebentar, coba kita praktekkan nih Bapak dan Ibu. Kalau misalnya berdiri gitu, dari sini Pak Narno. Boleh berdiri nih, boleh berdiri. Satu, dua, tiga. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup.
digulung-gulung, digulung-gulung sambil teriak. Sudah, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Bapak Ibu, ini tentang disimilasi kami. Bahwasanya kalau apa namanya Bu Hanifah tadi di modul 1.1 itu tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Saya lanjut langsung lengkap di 1.4 itu tentang budaya positif, karena angkatan kami yang angkatan ke-7 itu selesai di 1.4 budaya positif dan diamanahkan untuk membuat aksi nyata. Ini adalah salah satunya, mendesimulasikan aksi nyata ini, budaya positif ini kepada semuanya. Karena kita punya forum KKG di sini dan alhamdulillah ini sudah berjalan dengan baik. Ini pertemuan kita yang sekian satu sudah berjalan baik, dan mohon izin saya pribadi tadi minta izin kepada ibu sekolah saya untuk bisa disampaikan kepada gugus untuk bisa diberi waktu, dan semoga bapak dan ibu semuanya berkenan. Tentang diseminasi budaya positif. Kalau misalnya saya bertanya kepada bapak dan ibu, ini kalau saya bertanya nomor 1, apakah panjenengan setuju atau tidak setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Jawaban panjenengan pripun bapak dan ibu? Ibu Nurul bisa bersuara. Kira-kira panjenengan apa Bu? Apakah panjenengan setuju kira-kira hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak setuju karena Mana Bu Nurul? Nomor 1, ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Sebenarnya antara setuju dan tidak setuju Bu. Kenapa? Yang pertama, hal apa dulu atau kesalahan apa dulu yang dilakukan? Itu yang pertama. Yang kedua, misalkan dilihat anaknya sendiri, pribadinya. Karena terkadang itu ada anak ketika dia melakukan kesalahan dan dihukum, anak itu tidak jegal. Ya, jadi memang untuk mendisiplinkan anak itu bukan hukuman yang tepat, tetapi bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada anak, hati ke hati, untuk menyelesaikan segala sesuatu yang dirasakan oleh anak. Karena anak itu ketika melakukan kesalahan atau ketika bertindak melakukan kesalahan itu pasti ada sebabnya seperti itu. Jadi tidak serta-merta ketika melakukan anak melakukan kesalahan atau untuk mendisiplinkan anak harus diberi hukuman. Jadi kita melihat faktor A, B, C, kemudian melihat dari sisi lain juga. Jadi ya antara setuju dan tidak setuju, tergantung dari individunya dan kesalahan apa yang dilakukan. Ngoten Bu. Ya, terima kasih Bu Nurul. Begitu tadi guys, Bapak Rani yang disampaikan oleh Bu Nurul tadi. Bahwasanya kalau ini pendapatnya masing-masing guys. Ini boleh setuju, boleh tidak. Kalau setuju itu alasannya apa, kalau tidak pun alasannya karena apa. Satu lagi Bapak Ibu, apakah dengan memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Bapak Tahan, bisa minta tolong untuk bisa menjawab nomor 3. 1 menit saja Pak Tahan. Gimana tadi Bu? Nomor 3. Gak kelihatan ya Bu? Apakah dengan memberikan penghargaan, kalau tadi hukuman ya Bu dan Ibu, kalau sekarang apakah dengan memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Baik, dalam konteks ini kan anak ya Bu ya, yang sudah saya lakukan di sini, khususnya untuk anak SD, memang dengan minimal kita berikan apresiasi ataupun minimal cuma wah bagus sekali dalam melaksanakan larinya tadi, gitu ya. Apresiasi tersebut anak semakin semangat. Itu contoh yang saya praktekkan itu adalah di olahraga sesuai dengan bidang saya. Itu kalau anak kita lari sendiri dengan ada lawan ataupun pesaingnya, itu
lebih antusias seperti itu. Nah nanti setelah itu nanti kita berikan, oh ya ini tercepatnya ini tepuk tangan untuk atas siswa ini, nama ini. Ya itu memberikan semangat lebih terhadap siswa tersebut. Nah Ibu, monggo dari yang lainnya bisa memberikan tambahan. Terima kasih Pak Tahan. Kita lanjut ya Bapak Ibu, bahwasanya pertanyaan pemantik yang ada di depan tersebut ini kalau kita jawab satu persatu nanti jadi perdebatan yang panjang ya. Coba kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Di budaya positif ini, Bapak, minta tolong. Kalau di budaya positif itu banyak sekali pelajarannya di sana Bapak dan Ibu. Jadi ada 6 di sana. Tapi tidak mungkin kita selesai menambah ya. Ini hanya sebatas pengenalan saja di awal. Nanti bisa disampaikan oleh Bapak Ibu dan seperti yang lain ya. Di budaya positif ini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia, ada 5 posisi kontrol guru, kemudian ada juga segitiga restitusi. Kalau kita belajar tentang disiplin positif, lanjut Pak. Oke, terus Pak. Nah, ini Bu, Bapak dan Ibu, mungkin waktu setengah jam kita bisa melihat ini semuanya. Bahwasanya memang budaya positif selain kita nanti sudah bisa menerapkan sebagai guru itu sudah bisa menerapkan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah kita. Sebagai warga sekolah, termasuk guru, Bapak dan Ibu guru itu punya tanggung jawab untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Ya Bapak dan Ibu, bahwasanya tentang disiplin positif, makna disiplin itu apa Bapak dan Ibu? Kalau berdasarkan saya di sana, saya bacakan ya bahwa makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi pemerintah itu melahirkan Merdeka Belajar, itu ada rangkaiannya guru penggerak, sekolah penggerak, kurikulum merdeka. Itu juga termasuk di dalamnya program pemerintah ya Bapak Ibu. Bahwasanya ada, kita juga diamanahkan untuk memberikan budaya positif di sekolah, termasuk di makna disiplin ini. Disiplin ini kalau menurut teorinya Glaser itu bahwasanya semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi untuk menuju ke disiplin itu nanti ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Sebetulnya kita sebagai guru itu kita harus membawa anak-anak itu ke ini yang motivasi intrinsik ini. Tapi mungkin kalau sekarang itu masih kebanyakan yang motivasi ekstrinsik nih Mbak dan Ibu. Ini kalau misalnya di teori motivasi itu kalau teori motivasi itu terjadi karena ini kan 1, 2 ini nanti masuknya ke motivasi ekstrinsik. Jadi untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan itu masuknya ke ekstrinsik. Sedangkan ini target kita tuh yang ketiga Bapak dan Ibu, untuk menghargai diri sendiri. Diri sendiri ini nih, otomatis berarti anak kita nih, anak didik kita nih. Itu masuknya ke motivasi intrinsik. Ini nanti juga ada nilai-nilai kebajikan di sana. Nilai kebajikan itu apa? Nilai kebajikan itu yang tadi disampaikan oleh Ibu Hanifah yang kita nyanyikan bareng-bareng itu, yang diamanahkan di profil pelajar Pancasila itu merupakan nilai kebajikan Bapak Ibu. Nilai kebajikan ini kita harapkan kita bisa membawa menjadi unsur intrinsiknya, ya. Kemudian kalau di guru itu juga ada 5 posisi kontrol Bapak dan Ibu. Posisi kontrol ini ada 5 Bapak. Ini kita secara ini saja ya, nanti ya belakang soalnya banyak. 5 posisi kontrol guru itu ada posisi menghukum, membuat merasa bersalah, menjadi teman dan pemantau. Ini masuknya juga ekstrinsik. Diharapkan Bapak dan Ibu kita itu bisa menjadi posisinya sebagai manajer untuk anak didik kita, untuk siswa kita itu sebagai manajer. Manajer itu nanti bisa masuknya ke intrinsik Bapak dan Ibu. Sebagai manajer ini kita juga bisa menerapkan nanti namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa saja dan Ibu? Itu ada nanti menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Dan ini yang paling poinnya ini adalah menanyakan keyakinan. Jadi guru itu sebenarnya
dibawa ke, kalau misalnya menurut kita punya masalah, ada permasalahan, kita tidak boleh, guru itu tidak boleh langsung menyalahkan anak tersebut, berikan hukuman atau apa, tidak boleh Bapak dan Ibu. Tapi kita menanyakan dengan cara ini, segitiga restitusi ini dengan stabilkan identitas dulu. Benar, apakah kamu melakukan kesalahan, apa yang sudah kamu lakukan, gitu. Kita langsung menjudge gitu, tidak. Kita anak-anak biar keluar dengan dengan tanggapan, dengan ungkapannya sendiri, ya kan ya. Kemudian juga validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan itu nanti rangkaiannya dengan identitas tadi ya. Ini yang paling adalah menanyakan keyakinan. Ini kita dibawa dituntut untuk bisa ini Bapak dan Ibu membuat keyakinan kelas. Kalau kita sebagai guru kelas berarti kita punya keyakinan kelas. Kelas ini nanti apabila ada permasalahan di kelas, ada anak didik kita, ini nanti kita bisa merasakan ini sebagai Bapak dan Ibu guru. Bahwasanya untuk melaksanakan segitiga restitusi menanyakan keyakinan kalau anak tadi sudah berkesalahan, kira-kira apakah yang dilakukan anak itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nanti yang dijawab. Lalu apa keyakinan kita kelas kita tadi yang kamu ketahui apa? Kan nanti bisa dijawab. Jadi nanti anak biar masalahnya dia biar cerita dan mereka juga akan memunculkan solusi permasalahannya apa. Itu bukan dari kita, bukan dari Bapak dan Ibu guru, bukan dari kita sebagai guru, tapi dari anak tersebut, anak yang buat masalah tersebut. Kemudian satu sedikit lagi, bahwasanya manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar Bapak dan Ibu, yaitu untuk bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Karena waktu yang diberikan hanya sebatas saja ya, tidak bisa saya tampilkan semuanya. Ini gambaran bagaimana nanti kita bisa berkontribusi untuk menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan disiplin positif, di mana di disiplin positif itu ada teori motivasi, 5 posisi kontrol kita sebagai guru, dan kita harus mengetahui bahwasanya anak itu juga mempunyai 5 kebutuhan dasar. Ngoten Bapak dan Ibu, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih sekali karena saya diberikan waktu untuk bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saharia, Kepala Sekolah SD Negeri Tegal 21, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen. Pada saat ini saya akan melakukan testimoni terhadap salah seorang guru dari SD Negeri Tegal 21, yaitu Ibu Reni Dianita. Beliau ini mengikuti program Guru Penggerak Angkatan 7. Saya sangat berterima kasih sekali kepada Ibu Reni karena telah mengikuti program yang diselenggarakan oleh pemerintah, yaitu dengan mengikuti program Guru Penggerak ini. Ibu Reni adalah guru pertama di SD Tegal 21 yang mengikuti program Guru Penggerak, dan saya berharap dengan Ibu Reni mengikuti program Guru Penggerak, guru-guru lain akan termotivasi untuk mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Ibu Reni. Setelah mengikuti program Guru Penggerak, saya banyak melihat perubahan-perubahan yang terjadi pada Ibu Reni. Ya, tentu saja perubahan ke arah yang lebih baik, dan itu berimbas kepada guru-guru yang ada di SD Negeri Tegal 21 ini. Pengetahuan yang didapat oleh Ibu Reni telah didiseminasikan kepada guru-guru di SD Tegal 21 dan juga dipraktekkan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya dalam pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran yang berpihak kepada anak, pembelajaran yang fokus untuk pembentukan karakter peserta didik, dan tentu saja pembelajaran yang menyenangkan terhadap siswa, yang membuat siswa itu nyaman berada di dalam kelas. Komunikasi dan kolaborasi juga telah dilakukan, terus-menerus dilakukan, dan kami melihat Ibu Reni ini selalu
menyumbangkan saran, ide-ide beliau untuk perbaikan-perbaikan untuk kebaikan SD Negeri Tegal 21 di masa yang akan datang. Dan Ibu Reni juga telah melakukan pendekatan-pendekatan kepada guru dan yang lain sebagainya. Bahkan kami di sini karena kami sebagai sekolah penggerak, kami telah mempunyai satu komunitas, yaitu untuk melakukan diskusi komunitas praktisi. Kami sudah punya, jadi apabila ada yang harus disampaikan itu biasa juga kami akan berdiskusi melalui forum komunitas. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap semangat terus Ibu Reni untuk menjadi inspirasi bagi teman-temannya dan menjadi panutan atau teladan bagi siswa-siswanya. Mari kita lanjutkan pendidikan dan mari kita wujudkan kita belajar. Salam guru penggerak bagi Ibu Reni dan salam penggerak untuk guru penggerak di seluruh Indonesia. Demikian testimoni kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.